semuanya najis. Jadi ketika keluarnya dari jalan depan ataupun belakang itu semuanya najis kecuali air mani. Wa huwa utawi kullu ma'e iku sadikun kang beneri bil khariji kelawan perkara kang metu al mu'tadu kang den biasaake. Kal bauli kaya dene uyuh wal ghaiti lan tai. Wa binadiri lan kelawan perkara kang cuwer kadami kaya dene getih wal qaihi lan nanah ilal mani angin mani min adamiyin saking anak Adam au hayawanin utawa hewan ghairi kalbin kang saliyane asu wa khinzirin lan celeng wa malan hayawan tuladu kang metu apa ma min huma saking kalb wal khinzir au min ahadima utawa saking salah sijine kalbun wal khinzir ma hayawanin sartane hayawan tahirin kang suci. Jadi segala hal yang keluar, segala hal cuwer yang keluar dari kubul dan dubur itu semuanya najis kecuali air mani. Dan yang keluar ini biasanya kan termasuk air kencing, kotoran, dan juga seperti hal-hal yang langka seperti nanah ataupun darah. Semuanya itu hukumnya najis dan ketika najis wajib kita basuh. Nah, dari golongan manusia ataupun dari hewan. Kecuali kecuali hewan itu adalah babi dan anjing. Jadi intinya segala hal yang keluar dari kubul dan dubur kecuali mani itu semuanya najis kecuali dari anjing dan babi. Berarti maninya anjing dan babi itu hukumnya najis. Tapi kalau maninya seperti kambing, sapi ataupun hewan selain anjing dan babi itu hukumnya suci. Dan juga hewan-hewan yang keluar dari anjing dan babi semuanya sperma atau air maninya yang dilahirkan dari anjing dan babi ataupun dari peranaan mereka itu semuanya najis walaupun yang si bapak atau si induknya itu dari hewan lain persilangan, semisal induknya babi terus yang bapaknya itu dari jerapah semisal. Lah itu nanti semuanya itu tetap dihukumi najis maninya. Tapi ketika untuk mani selain dari hewan anjing dan babi hukumnya suci, apalagi manusia. Wa kharaja lan kejaba bimain kelawan dawuh mae cuwer apa adudu set wa kullu mutasallibin lan saben-saben perkara kang atos la tuhiluhu kang ora ngalihake werna apa kullu mutasallib al muadata apa al maidatu waduk falaisa mongko ora ana apa dut kulli mutasallib iku binajisin ara najis bal yutahiru balik bisa suci apa kulli mutasallib bil ghusli kelawan den wasuh wasuh wa fi ba'din nusakhilan kala ing dalam dawe kitab nusah kullu ma utawi saben-saben perkara yakhruju kang metu apa ma bilafdil mud iku bilafdil mudhari kelawan nganggo lafat mudhari wa isqatu ma'iin lan nggunakake dawuh ma'e gugurake dawuh ma'e. Jadi batasannya itu adalah segala hal yang cuwer. Ketika hal tersebut tidak cuwer, berarti nanti hukumnya terperinci. Nah, maksudnya ketika makanan ataupun hal-hal lain yang dimakan itu sudah terproses dalam waduk, maidah, dalam waduk ataupun lambungnya hewan atau manusia, itu semua najis ketika bisa diproses. Tapi kalau tidak bisa, semisal seseorang memakan kelereng, terus dia BAB keluarnya kelereng utuh lah, itu maka kelereng tersebut tidak dihukumi najis, tapi hukumnya mutanajis. Ketika dibersihkan menjadi suci lagi. Ataupun seseorang menelan cincin, menelan mutiara, keluarnya tetap cincin dan mutiara, maka itu nanti hukumnya mutanajis dan bisa disucikan. Tapi kalau tidak bisa kalau sudah terproses, misal menjadi bentuk lain, kotoran,
entah itu nanti dia memakannya dalam bentuk keras, terus akhirnya keluar berbentuk kotoran, maka itu tetap hukumnya najis. Tapi kalau tidak bisa terproses oleh lambung, maka nanti hukumnya mutanajis. Seperti orang makan batu, keluarnya batu utuh, makan kelereng, keluarnya kelereng. Jadi makanya kalau dobitnya, pelanggarannya itu adalah hal-hal yang cuer, maka nanti maksudnya itu adalah yang bisa terproses dalam lambung. Kalau tidak bisa terproses, keluarnya utuh, maka nanti hukumnya mutanajis dan bisa disucikan. Selanjutnya wa ghuslu. Wa ghuslu sekarang adalah hukumnya membasuh najis itu hukumnya apa? Apa wajib, sunnah, haram dan yang lainnya. Wa ghuslu jami'il abwali utawi mbasuh sekabehane pira-pira uyuh wal aurasi lan pira-pira tletong kotoran walau kana senajan ana apa abal wal auras iku min makulil lahmi saking hewan kang kena den pangan daginge iku wajibun hukume wajib. Jadi segala hal membasuh segala air kencing dan kotoran itu hukumnya wajib. Wajib karena apa? Najis itu bisa menghalangi keabsahan ibadah. Kalau tidak dibasuh maka ibadah kita nanti tidak sah. Maka itu menjadi hukumnya wajib. Dan juga nanti dikhawatirkan ketika tidak segera dibersihkan maka akan menyebar kemana-mana. Semisal ada kotoran di lantai, ada darah di lantai ataupun air kencing di lantai, kalau tidak segera dibersihkan, diinjak anak kecil sampai kemana-mana, maka ketika kita tahu ada najis hendaknya harus langsung disucikan, dibersihkan lalu disiram dengan air. Nah, sedangkan caranya, jadi cara mensucikan najis itu nanti berbeda. Ada najis yang mukhafafah, mughalladah sama mutawasitoh. Nah, kalau najis pada umumnya seperti kayak najisnya darah, kotoran dan yang lainnya, mutawasitoh, itu nanti caranya adalah dengan menghilangkan materinya lalu disiram air gitu. Tapi kalau mukhafafah, najisnya air anak kecil laki-laki yang belum minum apapun kecuali air susunya ibu, nanti cukup diperciki. Dan yang paling berat adalah najis mughalladah. Cara mensucikannya harus dibasuh dengan 7 kali, salah satunya pakai debu. Wa kaifiyatu ghusli najasati utawi carane masuh pira-pira najis iku ingkanat lamun ana apa najis iku musyahidatan kang bisa den tingali bil aini kelawan mata. Wahya utawi najis iku al musamatu kang den arani bil ainiyati kelawan aran najis ainiyah. Iku takunu ana apa ainiyah iku bizawali ainiha kelawan ngilangi kahanane ainiyah. Wa muhawalati zawali ausofiha lan nandangi ngilangi pira-pira sifate najis ainiyah. Mintok min nyatane mintok min saking rasane aulanen utawa warnane aurihin utawa ambune. Nah, jadi caranya menghilangkan najis ainiyah itu najis yang bisa terlihat. Kotoran juga bisa terlihat dengan mata telanjang ataupun air kencing yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Itu caranya adalah dengan menghilangkan bentuk najisnya dan juga mengalirkan air padanya. Nah, jadi cara yang paling aman, cara yang paling mudah menghilangkan najis ainiyah itu adalah dibersihkan dulu. Bentuknya itu dihilangkan dulu. Entah itu pakai tisu, serbet ataupun yang lainnya. Jadi berbahaya ketika nanti kita langsung menyiramnya pakai air. Karena ketika najis ainiyah seperti kayak kotoran ayam gitu di lantai, kok langsung kita siram dengan air, maka air bekas siramannya itu di sekelilingnya itu nanti semuanya menjadi najis. Nah, jadi yang paling aman kotorannya itu dihilangkan dulu dengan cara pakai tisu ataupun pakai cepet dan yang lainnya sampai enggak kelihatan kotorannya. Nah, ketika sudah tidak kelihatan, terus kita itu kan sudah menjadi najis hukmiyah, hukumnya najis, tapi materinya sudah hilang. Nah, itu kita siram dengan air, maka air bekas siramannya itu menjadi mustakmal.
Dan itu meskipun terkena kaki ataupun